Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, nanti malam jam 18.30 Inter akan ketemu dengan Bolonya ya. Kita akan bermain di kandang Bologna. Dan ini Bologna juga bukan tim sembarangan sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, Bologna ini di 4 pertandingan terakhir mereka menang 3 kali dan kalah 1 kali sahabat Bob. Jadi ini luar biasa, mereka 3 kali berturut-turut. Nah, Inter juga tidak kalah hebatnya. 4 pertandingan terakhir Inter menang 3, 1 kali seri. Jadi ini dua tim yang akan berlaga untuk memperebutkan. Yang jelas adalah Bologna pasti dia pengen naik ya, karena sekarang mereka di posisi 8 di bawah Juventus ya. Nah, Inter juga pasti terus mengamankan posisi 2 ya, karena memang Napoli tadi pagi gue juga lihat ya, ini luar biasa. Memang kalau gue lihat, bukan kita bicara pesimis, melihat main Napoli, dia akhirnya juga bisa mengalahkan Empoli tadi pagi 2-0 di kandang Empoli. Bahkan Napoli sempat bermain di menit ke-65 ya. Itu ada pemain Napoli yang kena kartu merah, tetapi mereka tetap bisa menyerang luar biasa ya. Sekarang Inter fokus untuk mengalahkan Bologna, karena Bologna bukan memang kalau kita berbicara pertandingan kita kalah itu baru tahu musim lalu aja sahabat Bob. 5 pertandingan terakhir tuh Inter selalu menang dan hanya kalah sekali waktu musim lalu yang menggagalkan Scudetto sahabat Bob. Jadi ini ya, kalau kita bicara Inter mau balas dendam ya bisa jadi sahabat Bob ya, karena yang menggagalkan salah satu faktor Scudetto musim lalu adalah di kandang Bologna sahabat Bob. Nah, sedikit gue berbicara sebelum pertandingan ini, kita juga mendapat kabar yang kurang bagus sebenarnya. Tapi ya bagaimanapun Inzaghi harus siap siapapun timnya yang dia bawa ke Bologna. Milan Skriniar dan Federico Di Marco dipastikan absen ya, karena memang cedera. Kalau Di Marco tuh perutnya, kalau kaki kirinya si Milan Skriniar ya. Semoga aja mereka cepat pulih, karena memang pertandingan-pertandingan berikutnya kita akan ketemu dengan Lecce dan juga akan ketemu juga lagi dengan Porto. Jadi memang harus cepat sembuh. Semoga aja sahabat Bob ya, karena memang Korea juga masih cedera. Ya, semoga aja tim kita segera komplit sahabat Bob. Itu untuk sedikit bicara tentang pemain yang cedera. Nah, sahabat Bob, yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa pemain-pemain Bologna ini yang lagi gacor ya. Gua ada beberapa kali juga lihat videonya. Ini pemain Itali Orsolini ya. Ternyata Orsolini ini musim ini tampil 20 kali dan dia sudah mencetak 6 gol dan 3 assist. Dia sayap kanan ya, sayap kanannya di Bologna, tapi dia sering menusuk permainan ke kotak penalti, dan bahkan dia seperti memerankan seorang striker gitu loh. Jadi ini memang perlu diwaspadai. Kalau Baro Musa itu juga baru mencetak 2 gol dan 2 assist, itu juga perlu kita waspadai. Karena kalau gue lihat ya, pemain-pemain ya, terutama ini asuhannya Thiago Motta ya. Thiago Motta ini pelatih muda, mantan legendnya Inter ya. Jadi dia bagaimana dia bisa meramu timnya jauh lebih kuat. Nah, ini juga ada Luis Ferguson, gelandang tengahnya juga bagus, Roberto Soriano. Jadi memang, nah nih Nicolas Domingos yang kemarin bicara bahwa dia akan bisa mengalahkan Inter. Nah, terus juga ada Scuten ya. Jadi perlu kita waspadai. Yang paling penting adalah Inter fokus dengan diri sendiri, tetap kompak, tetap intens. Apalagi kita juga akan berbicara duet Lula akan kembali sahabat Bob. Terus yang menggantikan Di Marco udah pasti Gosen. Di kanan juga udah pasti Dumfries, dan yang menggantikan Skriniar kemungkinan kalau nggak Acerbi di situ atau si Matteo Darmian sahabat Bob. Yang jelas Stefan de Vrij, Bastoni kemungkinan jadi starter. Onana juga akan kembali. Nah, jangan lupa sahabat Bob, Rio Habibi ini juga akan menjadi starter ya.
Hakan, Barella dan Brozo. Ini luar biasa, semoga aja sahabat Bob, apalagi kita sudah melihat bagaimana penampilan Brozo kemarin di Porto, itu membuat dinamis Inter semakin kuat dan akhirnya Inter menang melawan Porto sahabat Bob ya. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Silakan. Kalau gua prediksi Inter bisa menang 2-0. Itu prediksi gua ya sahabat Bob ya. Nah, silakan sahabat Bob, kalau kita melihat semoga benar-benar Inter bisa bungkus 3 poin, jadi tetap bisa menempel Napoli dan tetap aman di posisi 2 yang apa namanya jalur Liga Champion sahabat Bob. Nah, terus sedikit ini gua update sedikit ya. Ternyata Marcelo Brozovic ini bukan hanya Barcelona, Chelsea dan Real Madrid juga sangat berminat. Chelsea pengen menduetkan dengan Kovacic dan Madrid pengen menduetkan dengan Modric. Nah, kita lihat aja apa yang akan terjadi ya. Biasalah yang namanya ketertarikan nih menurut Gazzetta dello Sport ya, bahwa yang meminatinya Brozo ini banyak sekali. Kita juga nggak tahu apakah manajemen akan mempertahankan atau akan melepas Brozo di musim depan, karena memang si Hakan sudah bisa menggantikan perannya. Tapi menurut gua nggak tahu sahabat Bob, silakan. Menurut gua ya, Brozo ini tetap harus dipertahankan walaupun Hakan bisa memainkan peranan dia, tetapi kalau trio Habibi ini dipertahankan luar biasa. Kita hanya tinggal bagaimana memoles Aslani ya, terus cari pengganti Gagliardini gitu loh. Terus kita juga masih ada Mkhitaryan. Jadi menurut gue ini udah semakin kuat. Tinggal mungkin cari pelapis supaya kita tetap bisa menjalankan beberapa kompetisi di musim depan sahabat Bob ya. Kita berharapnya seperti itu, tapi tidak ada yang tahu ya. Terus yang sekarang yang lagi heboh adalah perang dingin antara Inter dengan AC Milan ya. Antara pemilik Suning Cina dengan pemilik AC Milan itu Amerika ya, tentang proyek stadion baru. Ini kan lucu ya. Ini kan udah bertahun-tahun, udah 4 tahun Inter dengan AC Milan bekerja sama untuk membangun stadion. Jadi supaya lebih irit ya, satu stadion akhirnya bisa dipakai untuk Inter dan Milan. Ternyata sekarang Milan keluar dari jalur dan tanpa mengkomunikasikan dengan Inter bahwa mereka akan membangun sendiri ya. Di video gua sebelumnya kan gua bilang bahwa Inter juga akan membangun stadion sendiri tanpa melibatkan AC Milan. Tapi ya dananya dari mana ya kita nggak tahu, itu yang lagi dicari investornya siapa. Tapi yang pasti ini telah merusak hubungan antara Inter dengan AC Milan ya, mengenai masalah stadion. Ya begitulah sahabat Bob ya, kenapa karena kelamaan dari keputusan dari wali kota Milan. Nah ini yang terjadi ya, akhirnya terjadi perang dingin. Ya udahlah nggak apa-apa, yang namanya kita juga rival ya. Terus sedikit gue pengen gue update juga bahwa kemarin waktu Salzburg ketemu Roma, di sana kan juga si direktur Inter Ausilio juga mengawasi yang namanya Omar Solet. Omar Solet ini adalah pemain belakang Salzburg yang tingginya 192, juga berkaki kanan, dan dia juga ya kemarin kurang bagus sih mainnya, tapi Inter lagi mengincar dia karena memang untuk menggantikan yang namanya Skriniar sahabat Bob. Tapi ya tetap yang menjadi favorit itu adalah Bekau, Jalo ya, terus juga Pavard ya. Jadi memang kita berharap ya, semoga, kalau gua pribadi ya gua pengennya sih Bekau ya, tapi ya kembali lagi ke manajemen karena kan memang harganya kurang lebih sekitar 15 juta. Nah, terus sedikit gua tentang update tentang Marcus Thuram, ini kan juga ditawarkan ke Barcelona. Tapi peluang Inter untuk mendapatkan Marcus Thuram ini masih sangat besar gitu loh. Karena ya Inter juga udah pernah ketemu dengan agennya yang juga sekarang masih intens. Ini menurut Tutto Mercato Web ya. Jadi peluang Inter untuk mendapatkan Marcus Thuram itu juga masih sangat besar. Karena memang walaupun banyak yang mengincar, ada Atletico, Barcelona, Chelsea gitu loh. Tapi kalau dari sisi untuk peluang tuh masih ada gitu loh sahabat Bob. Masih besar peluangnya. Makanya kita lihat nanti di Juni apakah dia akan datang atau tidak. Dan kita juga berharap Bekau juga datang ya.
atau misal Pavard atau Jalo, siapapun lah, yang paling penting kita butuh itu sahabat Bob. Nah, terus sedikit lagi Hakan juga menyatakan dia hanya menginginkan Inter dan dia bisa menekan kontrak sebelum laga melawan Porto sahabat Bob. Ya, semoga aja sahabat Bob, jadi pemain-pemain Inter yang sudah ada bisa diikat dan juga mereka juga makin padu. Nah, ini adalah salah satu keuntungan buat Inter supaya benar-benar Inter punya pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk musim depan. Jadi ya, bagaimanapun ini kita berharap benar-benar Inter makin kompak, dan kita juga berharap Lukaku sampai akhir musim juga bisa gacor, dan kita berharap juga Dzeko tetap berkontribusi. Semua pemain-pemain Inter tetap berkontribusi untuk mengamankan posisi 2 dan untuk terus melaju di Coppa Italia dan juga terus melaju di di Liga Champions sahabat Bob. Oh ya, nanti malam kita akan ketemu sahabat Bob jam 18.30 dan kita pastikan semoga Inter menang sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.